Nah, untuk GGC ini ada berbagai macam permodelan ya. Jadi orang memodelkan gaya gesek itu ada beragam cara. Ada yang memodelkan gaya gesek itu besarnya konstan, ada yang memodelkan sebanding kecepatan, ada yang memodelkan sebanding kuadrat kecepatan, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita pakai permodelan yang lebih mudah dulu ya, yaitu tentang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Jadi di sini penekanannya adalah tentang konsep gesekan statis dan dinamis. Nah, untuk definisinya statis itu ketika benda diam relatif terhadap permukaannya ya. Relatif terhadap permukaan tempat ia bersentuhan. Permukaan sentuh lah itu. Nah, berarti kalau kinetis ya, oh ini bukan dinamis ya, ini statis dan kinetis. Berarti kalau kinetis ya kebalikannya, kalau yang atas itu ketika benda diam, nah kalau yang bawahnya berarti ketika benda bergerak. Ini ketika benda bergerak. Oke, jadi itu gaya gesek statis dan kinetis ya. Nah, perhatikan di sini diamnya relatif terhadap permukaan sentuh ya. Jadi kalau di soal kayak di soal pretest kemarin ya, misalkan ada benda di atas papan, lalu percepatan keduanya sama, ini A, ini A. Nah, otomatis tidak ada gerak relatif ya antara yang atas dengan yang bawah karena percepatannya sama. Lalu awalnya sama-sama diam, otomatis gaya geseknya adalah statis ya. Nah, walaupun objeknya bergerak. Kemudian andaikan percepatannya beda, ini A1, ini A2, di mana ini nggak sama, maka ada gerak relatif. Berarti baru di situ gaya geseknya berupa gaya gesek kinetis ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami tentang statis dan kinetis. Lalu kalau secara matematis ya, nanti kita akan perlu besaran yang namanya koefisien gesekan. Jadi untuk gaya gesek kinetis, statis dulu. Nah, di sini F, gaya geseknya ya, F kecil, itu dia bukan sama dengan mu statis kali gaya normal, tapi kurang dari sama dengan mu S kali gaya normal. Ingat, dia bukan sama dengan ya, dia kurang dari sama dengan. Lalu kalau gaya gesek yang kinetis, gaya gesek kinetis, nah barulah dia sama dengan ya. Jadi F, ini F statis, ini F kinetis ya. Dia sama dengan mu K dikali N. Nah, sebagai catatan ya, umumnya mu S itu lebih besar ya, atau kadang sama dengan juga dengan mu K. Tapi kayaknya aku belum ketemu soal yang bilang kalau mu S-nya lebih kecil dari mu K. Jadi anggap aja di sini mu S itu mu ya. Mu itu huruf Yunani juga. Mu S itu adalah kurang dari atau sama dengan mu K. Umumnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memakai yang pertama ya? Kalau yang kinetis kan itu sama dengan ya, jadi ya tinggal sama dengan aja. Tapi kalau yang kedua itu kan dia kurang dari sama dengan ya. Nah, itu cara makainya gimana?
Cara makainya adalah seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, contohnya kita ini ada lantai yang kasar, lalu ada objek di atasnya, masanya M. Nah, kita tarik dengan gaya F ya. Nah, ingat di sini kasar ya. Tapi kasarnya ini dia punya mu S dan punya mu K ya. Jadi dia ada gaya gesek statis, ada kinetisnya. Nanti itu keduanya beda ya. Jadi mu S tidak sama dengan mu K. Lalu kalau kita tarik, nah biasanya kalau kita narik apa ya, katakan lemari gitu ya, lemari yang berat. Nah kalau kita narik dengan gaya yang kecil, lemarinya kan nggak gerak ya, tetap diam ya. Tapi kalau kita nariknya besar sekali, ditarik atau didorong orang banyak, nah nanti lama-lama lemarinya juga akan geser ya, bakal bergerak. Jadi ketika gaya kita kecil, dia masih diam, tapi kalau gaya kita besar, dia baru bergerak. Nah, itu merupakan perbedaan gaya gesek statis dan kinetis ya. Jadi kalau gaya gesek itu pasti berlawanan dengan arah gerakannya. Jadi kan dia arah nariknya ke sana, ke sini, ke sana ya. Otomatis gaya geseknya akan berlawanan ke sini. Jadi dia ada gaya gesek ke sini. Nah, sekarang perhatikan bahwa awalnya kalau kita dorong atau kita tarik, dia masih diam ya. Nah, ketika F-nya kecil, maka dia akan diam dahulu. Maka kita tinjau kondisi ketika diam. Jadi ketika F-nya kecil intinya. Nah, karena dia diam, maka sigma F kan sama dengan 0. Berarti dia nanti otomatis F akan sama F besar sama dengan F kecil ya. Lalu di sini gaya normalnya, ini gaya normal, ini ada gaya gravitasinya. Jadi yang ini sigma Fx, dia diam. Lalu yang kedua sigma Fy sama dengan 0 ya. Karena ya dia nggak naik turun. Berarti kita akan dapat N sama dengan Mg. Nah, baru di sini kondisi diam, maka karena diam, berarti otomatis gesekan statis ya. Berarti nanti F itu kurang dari sama dengan mu N, mu S kali N. Nah, kita masukkan F kecilnya sama dengan F ya, F besar. Nah, dia kurang dari sama dengan mu S kali Mg. Nah, jadi kita ketemu syarat ini merupakan syarat F ya. Supaya bendanya diam. Nah, jadi kalau F-nya itu lebih besar dari mu S kali Mg, nanti dia akan mulai bergerak. Kalau dia masih lebih kecil, seberapa lama buat kita coba tarik, dia akan diam terus. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau F-nya melebihi nilai ini? Maka otomatis gaya geseknya bukan statis ya. Jadi bila F itu lebih dari mu S kali Mg, maka sekarang maka benda akan bergerak. Dan gesekan menjadi kinetis ya, bukan statis lagi. Oke, berarti nanti kalau
kondisi bergerak, kalau kita tinjau sigma fx sama dengan, nah bergerak ya, jadi ada percepatannya, katakan ma, nanti kita akan dapat f dikurangi f kecil sama dengan ma. Nah, karena dia kinetis, maka f itu pasti sama dengan mu k kali n ya. Berarti di sini f kurangi mu k kali n sama dengan ma. Nah, untuk n-nya kita bisa cari dari sigma fj sama dengan 0. Berarti ya otomatis seperti yang sebelumnya n sama dengan mg. Lalu kalau kita masukkan berarti f dikurangi mu k mg sama dengan ma ya. Atau kalau kita mencari percepatannya berarti a sama dengan f dikurangi mu k mg per m. Jadi percepatannya akan meningkat ya kalau gayanya kita naikkan. Nah, di sini bedanya ya. Jadi kalau gaya geseknya masih statis, berapapun F-nya kita naikkan terus, dia tetap diam. Kecuali kalau nanti F-nya melebihi syarat batas ini. Nah, setelah melebihi syarat batas itu, badannya akan gerak dan nanti percepatannya kalau F-nya kita tambahi ya percepatannya tambah cepat. Jadi semakin kita tarik, semakin besar tarikan, semakin cepat percepatannya. Nah, dari situ kalau kita ingin menggambarkan ya, kita misalkan ingin membuat grafik dari gaya gesek sebagai fungsi dari F. Nah, jadi berapa gaya gesek kalau F-nya diubah-ubah, F tarikan kita ubah-ubah. Jadi di sumbu X kita punya F besar, di sumbu ini apa besar ya? Di sumbu Y-nya kita punya F kecil ya. Nah, perhatikan kalau F awal ya, kalau kita kasih gaya awal dari 0, dia kan otomatis akan kurang dari mu smg ya. Jadi ketika dia dari 0 sampai F sama dengan mu smg, dia gaya geseknya akan berupa gaya gesek statis ya. Jadi gaya gesek statis. Nah, perhatikan berapa besarnya gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu sama dengan F besar itu sendiri ya dari persamaan ini. Jadi kalau kita gambarkan F sama dengan F, ini kan seperti Y sama dengan X ya, berarti berupa garis lurus. Jadi nanti ini merupakan mu S mg. Nah, jadi dari sini ke sini berupa garis lurus ya. Ini garis lurus saja seperti ini. Lalu setelah melebihi nilai ini, dia gaya geseknya akan konstan ya, sebesar mu K kali N. Karena dia menjadi gaya gesek kinetis. Nah, karena N-nya itu N-nya itu mg, berarti misalkan karena mu K-nya itu lebih kecil kan di bawah mu S ya berarti. Jadi mu K mg. Nah, nanti melebihi nilai ini ya, nilai kritisnya itu, maka gaya geseknya akan konstan sebesar ini. Sebesar ini. Jadi lurus seperti ini ya. Berapapun F kita berikan, sekarang gaya geseknya akan konstan. Nah, jadi ini merupakan grafik gaya gesek sebagai fungsi F. Sekarang bagaimana grafik percepatan sebagai fungsi F besar? Nah, kita buat lagi di sini berarti yang ke sini itu F besarnya. Ini F kecil E.
Sorry, ini percepatan ya. Nah, perhatikan bahwa kalau gaya kita itu kurang dari mu SMG seperti yang ini. Jadi ini mu SMG. Nah, bedanya kan diam. Berarti percepatannya adalah 0. Jadi ini 0. Tapi setelah melebihi nilai ini, kita lihat bahwa percepatannya kan ini ya. Jadi A sama dengan F minus mu K mg per M. Jadi dia F per M dikurangi mu K kali G. Nah, ini juga seperti persamaan linear ya. Jadi Y sama dengan BX plus A. Ini kan grafik linear ya. Dengan B-nya itu 1/M. Lalu untuk A-nya berarti dia minus mu K kali G. Nah, selanjutnya kalau kita ingin gambar, berarti saat di titik ini ya, ketika di titik mu SMG di sini, nah percepatannya adalah ketika F-nya itu mu SMG, percepatannya adalah kalau kita hitung pakai rumus ini ya, berarti A sama dengan mu S minus mu K kali G. Jadi percepatannya kita misalkan ini. Jadi ini merupakan misalkan mu S minus mu K kali G. Nah, selanjutnya ketika F-nya kita naikkan dia linear ya. Berarti kalau digambar seperti ini. Garis lurus seperti ini. Karena linear. Berarti grafik percepatan sebagai fungsi F besar tarikan kita adalah seperti ini ya. Nah, itu merupakan permodelan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ya.